Kejahatan remaja hingga menewaskan korbannya ramai diperbincangkan. Akhirnya kata kelitih kembali menyeruak dan menimbulkan konotasi yang negatif bagi kota Yogyakarta. Bagaimana perkembangannya di sana? Kita telah terhubung dengan koresponden Hendrawan Setiawan. Hendrawan, selamat sore. Ya, Hendrawan, bagaimana kota Jogja bereaksi terhadap maraknya kembali isu kelitih di sana? Ya, setelah Hendrawan? ya Taufik, Hendrawan? kota Ya. Jogja cukup menjadi perhatian nasional tentu saja beberapa hari terakhir setelah kasus kelitih yang terjadi pada hari Minggu lalu. Dan di Yogyakarta sendiri ini menimbulkan kemarahan publik di Yogyakarta karena kasus ini kembali terjadi. Ini adalah salah satu kejahatan jalanan yang dimana kata kelitih ini muncul sebagai respon kultural atas kejahatan jalanan yang terjadi akibat eh, ada orang-orang tertentu yang tanpa sebab apapun kemudian disasar oleh orang-orang yang melakukan kejahatan ini. Namun pihak kepolisian menyatakan bahwa ini kata kelitih tentu saja tidak ada dalam KUHP dan pihak kepolisian menyatakan bahwa kelitih ini merupakan salah satu kejadian penganiayaan menurut KUHP. Dan kasus kelitih ini dalam hari ini kemudian atau kasus kekerasan jalanan di Yogyakarta ini hari ini kemudian menambah daftar panjang lagi jenis kejahatan baru. Bila kemudian kelitih kemudian dikaitkan dengan kejahatan terhadap orang yang tidak dikenal, maka baru saja dirilis oleh Polres Banguntapan ada kasus lain yaitu Polsek Banguntapan maksud kami yang menyatakan bahwa ada kejahatan baru di mana 4 orang ditangkap oleh Polsek Banguntapan membawa senjata tajam. Dari 4 ini hanya 2 yang membawa senjata tajam dan kemudian dinyatakan sebagai tersangka karena membawa senjata tajam. Mereka berencana melakukan tawuran antar geng yang rencananya dilakukan tadi malam dan sudah berhasil dicegah oleh pihak Polsek Banguntapan dan ini tadi sudah dirilis oleh pihak Polsek Banguntapan. Dan kejadian serupa juga terjadi di tempat lain, misalnya di Kabupaten Kulonprogo yang hari ini juga melakukan rilis serupa. Dan sekali lagi bila merujuk pertanyaan Anda bagaimana respon masyarakat Yogyakarta, tentu saja ini membuat keresahan di warga Yogyakarta dan tidak hanya menjadi perbincangan di Yogyakarta, namun juga di media sosial kita tahu bahwa kata kelitih dan kemudian Jogja sempat menjadi trending topik di Twitter beberapa hari yang lalu, Taufik. Ya, kelitih juga sudah bergeser makna dari artinya jalan-jalan sore begitu ya menikmati pemandangan, tapi berubah menjadi kejahatan. Lalu tadi Anda bilang masyarakat Jogja sudah emosi, marah dan tidak terima dengan banyaknya atau maraknya kejahatan kali ini. Apakah Pemprov DIY juga ikut terganggu dengan isu kelitih yang sedikit mencoreng nama Yogyakarta? Pemprov DIY, kemudian pemerintah kota dan kabupaten dari beberapa waktu yang lalu sudah terganggu dengan isu ini dan beberapa pernyataan juga sudah dilakukan atau disampaikan oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 terkait isu kelitih ini. Termasuk yang terakhir adalah pernyataan beberapa hari yang lalu merespon kejadian pada Minggu dini hari di mana 1 orang meninggal dunia akibat aksi kejahatan jalan yang terjadi di daerah Gedong Kuning, Banguntapan, Bantul. Dan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 menyatakan bahwa hukum para pelaku tindak pidana kekerasan jalanan ini. Namun memang yang menjadi permasalahan adalah kita mempunyai Undang-Undang Perlindungan Anak di mana para pelaku kekerasan jalanan atau kejahatan jalanan yang usianya di bawah 18 tahun ini ada diskresi di mana ini tidak bisa langsung dihukum secara pidana, namun ini harus melalui proses mediasi sebelum akhirnya mereka apakah kemudian bisa dilanjutkan proses pidananya atau tidak. Namun ada respon lagi yang kemudian dilakukan oleh pihak Pemda DIY yaitu dengan mengaktifkan jaga warga di mana warga di setiap kelurahan diminta untuk melakukan penjagaan di wilayah masing-masing. Ini tentu saja menjadi catatan karena ini justru untuk beberapa pihak akan dikhawatirkan akan menjadi aksi main hakim sendiri bila terjadi aksi yang diduga mengarah ke kejahatan jalan ini. Namun di sisi lain ini juga menjadi perhatian karena banyak kejadian kejahatan jalanan termasuk salah satunya yang disebut dengan kelitih ini yang terjadi bukan di kampung-kampung namun justru terjadi di jalanan seperti yang terjadi pada hari Minggu dini hari lalu pada
akhir tahun 2021 dan setahun yang lalu pada saat Ramadan juga terjadi di lokasi yang tidak berjauhan dengan lokasi yang terjadi pada hari Minggu lalu. Taufik. Tadi Anda sebutkan sudah ada upaya untuk membuat sebuah komunitas begitu jaga warga begitu ya. Lalu upaya lain yang dilakukan oleh pemerintah untuk membina para pemuda di Yogyakarta apa saja? Ya, kami sempat berbincang dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta, Dedi Wardaya, yang mengatakan bahwa ada upaya-upaya lain yang dilakukan untuk mencegah. Karena yang menjadi persoalan dari aksi kejahatan jalan ini adalah dianggap yang menjadi faktor penting adalah keluarga yang berada di rumah masing-masing. Sudah dilakukan menurut Dinas Pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mengaktifkan komunikasi antara keluarga, sekolah, kemudian dengan TNI, Polri untuk mencegah adanya aksi ini. Namun tampaknya upaya ini masih terus harus dipertanyakan karena faktanya pada akhir pekan lalu aksi kejahatan jalanan yang kemudian disebut masyarakat sebagai keliti ini terjadi kembali lagi di Yogyakarta. Taufik. Ya, lalu bagaimana dengan kondisi jalanan di malam hari? Kita tahu bulan Ramadan banyak orang yang melakukan sahur on the road mungkin atau pergi mencari sahur karena yang kita tahu korban terakhir juga tewas ketika ia sedang mencari makan sahur begitu. Apakah ada kekhawatiran muncul kejahatan? Lalu apakah polisi sudah melakukan seperti filterisasi sahur on the road begitu? Secara statistik mungkin saya belum bisa menyampaikan kondisi yang sebenarnya di Yogyakarta pada malam hari. Namun ketika kami berbincang dengan sejumlah orang di Yogyakarta, mereka mulai agak khawatir ketika akan pergi malam hari. Dan mereka mencoba untuk pergi ke malam hari namun tidak menggunakan kendaraan roda 2. Karena kita tahu bahwa kejahatan yang disebut dengan keliti ini selalu dilakukan pelaku dan korban dengan menggunakan roda 2. Ini kemudian yang harus diantisipasi oleh warga di Yogyakarta. Dan ini kemudian menjadi perhatian tentu saja ketika mereka akan pergi, terutama pada malam hingga dini hari. Taufik. Ya, baik, terima kasih atas laporan Anda, Hendrawan Setiawan, melaporkan langsung dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Terima kasih.